Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Channel ini akan merangkum alur cerita perfilman di seluruh dunia. Supaya bisa kalian pahami, jangan di skip videonya ya. Lanjut. The Villainess mengisahkan wanita yang bernama Sukhi yang merupakan seorang agen rahasia yang ditugaskan menjadi seorang pembunuh. Cerita diawali dengan aksi tembak-tembakan dan pembacokan yang membabi buta di sebuah gedung yang memproduksi narkoba. Singkat cerita, Sukhi, si penembak berikut pembacok, ditangkap polisi. Selanjutnya, sebuah organisasi yang melihat di CCTV ada orang yang memanfaatkan kejadian tersebut untuk mencuri barang haram berupa sabu. Ketika mengetahui rekam jejak Sukhi, pihak organisasi pun kemudian bersepakat untuk melatihnya menjadi seorang agen rahasia. Sesuai perintah Kun Suk, wajah Sukhi dioperasi plastik untuk menutupi identitas yang dulu. Dia yang sempat kabur pun diberi penawaran untuk dilatih menjadi pembunuh jitu. Sebenarnya dari awal juga dia sudah jago dalam membunuh. Ketika dia tahu sedang hamil, Sukhi tidak ada pilihan selain mengikuti tawaran tersebut. Setelah melahirkan dan anaknya berusia balita, gambar tato di dadanya akan dihapus. Sukhi teringat masa lalunya saat membuat tato yang dibuat oleh John Sang, alias si John. Kita panggil namanya John saja ya, supaya nanti di pengucapan berikutnya nggak balelol. Nah, sedikit bocoran, si John adalah seorang pembunuh bayaran berikut suaminya Sukhi. Cerita masih di masa lalu saat Sukhi yang mau membunuh. Supaya nggak ribet kita kasih nama Uwa aja ya. Soalnya karakter ini lumayan penting untuk cerita selanjutnya. Lanjut. Ternyata Sukhi sengaja dijebak oleh anak buahnya si Uwa dan dia diikat di sebuah kursi dan selanjutnya John pun datang untuk menyelamatkan Sukhi. Singkat cerita, si Uwa pun tertembak di bagian wajahnya oleh si John. Entah tahu kenapa, si John sangat ketakutan saat mau membunuh si Uwa. Dan saat sekarat, si Uwa menatap wajahnya si John. Kembali ke cerita sekarang, Sukhi kemudian menjalani pelatihan intensif selama beberapa tahun sebagai agen di bawah pengawasan Kun Suk dan mempunyai banyak sahabat, ada sahabat karib dan juga mempunyai rival. Selain itu ada juga Hyunso, agen muda yang ditugaskan memata-matai Sukhi yang sudah naksir kepada Sukhi saat dia baru datang ke pelatihan. Kemudian Sukhi ditugaskan untuk memulai misi pertamanya. Di misi ini, Sukhi ditugaskan untuk membunuh seorang ketua mafia. Singkat cerita, ketua mafia pun dikalahkan oleh Sukhi. Terlihat sesosok anak perempuan sedang menangis dan ketua mafia pun sudah sekarat tersenyum kepada anak perempuan di depannya. Teringat cerita masa lalu Sukhi saat ayahnya ditusuk dan dibunuh menggunakan palu besar. Sukhi kecil pun tertangkap dan ternyata pembunuh ayahnya adalah si Uwa yang ada di cerita masa lalu pertama yang ingin Sukhi bunuh. Singkat cerita, Sukhi kecil pun dijadikan cabe-cabean oleh si Uwa dan diberikan ke aki-aki oleh si Uwa. Mungkin itu temennya kakek Sugiono. Nah, sebenarnya si Uwa ini adalah teman bapaknya si Sukhi. Biar nggak ribet, saya ceritain di sini saja ya. Soalnya di film ini banyak cerita masa lalu yang dipisah-pisah. Jadi, bapak si Sukhi mempunyai berlian yang sangat mahal. Dan nantinya ketika Sukhi sudah besar, nanti si berlian itu akan diwariskan ke si Sukhi saat dia menikah. Dan si Uwa pun mengetahui hal tersebut. Nah, jadi seperti itu ya ceritanya yang saya lihat di film. Lanjutan dari cerita yang tadi, saat aki-aki mau make si Sukhi, ada seseorang yang mengintip di jendela.
Dan si aki-aki pun tergesa-gesa mengambil pistol. Dan ternyata itu si John yang mau menyelamatkan si Sukhi. Aki-aki pun terbunuh. Hakan tah, dasar pedofil. Dan si John pun melihat ada potensi skill membunuh yang spontan dari diri Sukhi. Jadi menurut anggapan saya dari saat itu pertemuan pertama Sukhi dengan si John hingga Sukhi pun dilatih. Sampai beranjak dewasa, Sukhi menaruh hati pada John karena kebaikannya dan singkat cerita lalu mereka pun menikah. Nah, balik lagi ke cerita sekarang saat anak buahnya mengetahui ketuanya mati, Sukhi pun diburu dan pengejaran pun terjadi dengan mengendarai sebuah motor. Singkat cerita, Sukhi pun lolos dan misi pun berhasil. Cerita selanjutnya, Sukhi sudah lolos dari pelatihan dan mulai hidup normal bersama anaknya. Saat mau pergi, Sukhi bertemu dan langsung berpamitan dengan sahabatnya dan rivalnya. Singkat cerita, Sukhi hidup dengan identitas baru bersama anaknya. Ia tinggal di sebuah apartemen dan sehari-hari bekerja sebagai pemain teater. Hyunso yang menaruh hati pada Sukhi masih mengawasinya dengan menyamar sebagai tetangganya dan berhasil membuat Sukhi yang tidak mengetahui identitas Hyunso dan benar-benar menaruh hati kepadanya. Pada cerita selanjutnya, Sukhi melakukan pentas di teater. Setelah selesai pentas, Sukhi dan Hyunso melakukan dinner bersama dan bercakap-cakap soal dasi yang dipakai Hyunso, mirip yang dipakai si John. Nah, dari sini kalian pasti penasaran, kenapa si Sukhi melakukan perselingkuhan dengan si Hyunso dan kemana perginya si John. Nanti pokoknya akan terjawab dari sini. Oke, tanpa basa-basi kita pantengin aja ceritanya dari sini. Pelan-pelan semuanya akan terjawab. Cerita kembali ke masa lalu. Saat si Sukhi mau melakukan upacara di hari pernikahannya dengan si John, dan setelah menikah, mereka berbulan madu dan menikmati dinernya. Dan suara telepon si John pun berbunyi. Setelah bercakap-cakap, si John memberitahu Sukhi supaya menunggu di kamar hotel. Dan si John memberitahu juga kepada Sukhi bahwa tangan kanan si John tertangkap oleh seseorang. Si John pun langsung buru-buru menuju TKP dan segera akan menyelamatkan anak buahnya. Singkat cerita, Sukhi mendapat telepon dari anak buahnya bahwa si John meninggal. Wajahnya pun hancur sampai tidak dikenali. Dan dari sini amarah Sukhi bergebu-gebu menanyakan di mana keberadaan yang membunuh suaminya. Cerita berpindah setelah dinner dengan Hyunso yang ada di dalam taksi. Di tengah perjalanan, gak tahu kenapa si Hyunso turun dari mobil dan memilih hujan-hujanan. Dan sesampainya si Hyunso di depan apartemen, ternyata si Sukhi menunggu kedatangan si Hyunso. Nah, dari sini setelah masuk ke apartemen, mungkin akibat si Hyunso babasuhan dan main kis-kisan pun dimulai di sini. Ayo kasih kiss, kasih kiss. Cocok bener hujan-hujan mau ngompak. Pas si Hyunso mau unboxing bajunya si Sukhi, HP si Sukhi pun berdering dan si Hyunso pun berkata, "Udah jangan diangkat dulu, udah tanggung keras nih." Dan si Sukhi pun tidak mempedulikannya. Pengencerotan pun dibatalkan.
Lanjut cerita, yang menelpon si Sukhi ternyata Kwon Suk yang memberikan misi lagi kepada Sukhi. Dan tidak diduga misi yang diberikan Kwon Suk sama dengan sahabat karibnya yang dulu bersama di pelatihan. Singkat cerita, saat misi peretasan berhasil, mereka ketahuan. Akan tetapi mereka berduel dengan mengalahkan para om-om genit. Tapi leher sahabatnya tertusuk pisau dapur yang mengakibatkan pendarahan yang luar biasa dan berakhir meninggal dunia. Akan tetapi misi sudah berhasil. Di cerita selanjutnya, flashdisk yang telah diretas pun diperiksa oleh pihak organisasi. Dan saat dicek ternyata ada wajah anak buah si John dan perdebatan pun dimulai bahwa Sukhi adalah mata-mata akan tetapi dibenarkan oleh Kwon Suk. Singkat cerita, Sukhi dan Hyun So akan melakukan pernikahan sembari melakukan misi pembunuhan. Dan saat mempersiapkan AWM-nya dan mulai membidik dan ternyata yang mau dia bunuh itu si John, bro. Ternyata si John belum mati. Jadi yang wajahnya remuk itu berarti bukan si John. Betapa kagetnya si Sukhi melihat suaminya masih hidup dan misi pun gagal. Lanjut menikah. Di saat melakukan pernikahan dengan Hyun So, Sukhi terheran-heran dan tidak bisa berkata-kata. Di masa lalu saat John terbunuh, saat itu Sukhi beranggapan bahwa pembunuhan John merupakan settingan belaka agar dia bisa membasmi semua orang yang ada di pabrik narkoba. Dan di awal cerita terjawab sudah saat Sukhi membatai semua orang yang ada di dalam dan John memanfaatkan situasi untuk mencuri sabu. Cerita berlanjut saat John menyelidiki siapa yang akan membunuh dirinya waktu itu, dan John sudah mengetahui semua pelakunya. Setelah melakukan akting di teater, Sukhi dinner dengan Hyun So dan telepon Hyun So berdering dan mengangkat teleponnya di kamar mandi. Banyak ting dan euy. Di saat Hyun So mengangkat telepon di kamar mandi, tiba-tiba si Sukhi didatangi si John, boy. Setelah duduk, si John mempersiapkan pistolnya untuk membunuh Sukhi. Tapi tidak tahu kenapa si John tidak jadi membunuh si Sukhi. Mungkin si John melihat matanya si Sukhi berkaca-kaca, tapi kita lihat aja cerita selanjutnya ya. Saat Hyun So ditelepon Kwon Suk menanyakan kenapa Sukhe sampai gagal dalam misi pembunuhan si John. Hyun So membalas, tenang aja bos, mungkin Sukhe gempur di saat melakukan misi dan menikah secara bersamaan. Dan di balik toilet ada seseorang yang menguping pembicaraan Hyun So dan Kwon Suk. Dan ternyata itu sengaja direkam oleh anak buahnya si John. Si John pun mengetahui hal tersebut. Dan masa lalu John pun teringat saat dia sedang tidur memimpikan si Ua yang seperti zombie. Di sini saya asumsikan bahwa si John lah yang membunuh ayah si Sukhi atas perintah si Ua. Singkat cerita, Hyun So ditugaskan Kwon Suk untuk mendalami profil si John dan sekalian siapa dalang dari pembunuhan ayah Sukhi. Sukhi mendapat bingkisan sebuah flash disk, katanya dari penggemarnya, dan penasaran ingin membuka filenya. Si Sukhi pun susulumputan, tidak mau dimata-matai oleh Kwon Suk. Saat di jalan, Sukhi berhati-hati terhadap CCTV yang ada di mana-mana. Dia langsung masuk ke warnet tanpa ketahuan. Dan terbongkarlah sudah si Hyun So saat menelepon dengan atasannya Kwon Suk di kamar mandi saat dinner.
dan Sukhi pun terpukul dengan mendengar pembicaraan tersebut. Dan lagi seorang Sukhi perasaannya dipermainkan. Padahal sih tidak seperti itu. Sebenarnya ini permainan si John. Makanya si John gak jadi membunuh Sukhi saat dinner. Di lain cerita, rival Sukhi tertangkap oleh anak buah si John. Dan Kwon Suk sudah mengetahui hal tersebut. Penyelidikan si Hyun So pun berhasil. Saat si Hyun So ke rumah sakit, ternyata ada si Ua yang terbaring di rumah sakit. Dan ternyata si Ua pun masih hidup bro, tapi dia kayaknya sedang sekarat. Dan si Hyun So pun membunuh si Ua. Sukhi yang marah menyalahkan kepada Kwon Suk, merasa dirinya dipermainkan, dan mengatakan kalau Hyun So adalah anjing peliharaannya. Dan Sukhi pun ditampar oleh Kwon Suk. Merasa sudah terpojok di sini, Kwon Suk akan melakukan negosiasi dengan John untuk melakukan pertukaran Sukhi dengan rivalnya yang membawa sebuah bom. Singkat cerita, saat Sukhi dan Kwon Suk melakukan perjalanan untuk negosiasi dengan John, tiba-tiba mobilnya ditabrak oleh pengendara motor dan menghabisi bodyguard Kwon Suk. Kwon Suk pun tertembak di lengannya, tapi dia berhasil kabur. Dan ternyata si pengendara motor tersebut adalah si John, guys. Dan Sukhi yang diborgol pun diselamatkan oleh John. Dan sekalian menyelamatkan dari ikatan organisasi Kwon Suk. Dari sini si Sukhi luluh lagi sama si John dan berniat menyelamatkan putrinya. Dan sesampainya di apartemen kediamannya, Sukhi mau melakukan sendiri membawa anaknya dan John memberikan pistol untuk berjaga-jaga kepada Sukhi. Saat Sukhi berlari dan melangkah, boom! Terdengar ledakan yang begitu keras di apartemennya. Terlihat Hyun So terpental, memegang erat anak Sukhi dan jatuh ke aspal. Sukhi pun menghampirinya. Keadaan anaknya tidak sadarkan diri dan Hyun So pun sekarat lalu meninggal. Sukhi pun hatinya terpukul berat lagi atas kejadian ini. Singkat cerita, Sukhi pergi ke markas Kwon Suk dan kebetulan sudah ada di tempat dan sedang duduk dengan lengan sudah diperban. Lalu Sukhi menyalahkan Kwon Suk atas kejadian itu. Beliau pun membuka rekaman CCTV yang ada di apartemennya. Dari sini, saat Hyun So masuk ke rumah bersama anak tirinya, tiba-tiba dia dipukul oleh anak buahnya si John dan menyuruh Hyun So untuk membunuh anaknya atas perintah John. Padahal itu anaknya John dan dia juga mengaku bahwa itu anaknya. Bapak macam apa dia? Hyun So pun menolak dan sempat menghajar anak buahnya John. Dan ternyata di sini juga ada rivalnya Sukhi yang tidak ingin dibunuh dan dipaksa sedang merakit bom oleh anak buahnya si John. Tapi akhirnya dibunuh juga setelah selesai merakit bom. Dan bom yang sudah dirakit rivalnya Sukhi ternyata digunakan untuk meledakkan apartemennya si Sukhi. Sukhi pun marah dan menembaki layar CCTV-nya. Ini adalah sebuah permainan si John untuk menghancurkan si Sukhi. Sukhi yang menyerang sebuah pabrik narkoba pun si John sebenarnya menginginkan Sukhi mati. Emang kampret ini si John Sang. Kasihan ke si Sukhinya saya. Buat apa coba waktu si John menolong Sukhi saat mau dientot aki-aki? Bingung saya. Coba yang tahu ceritanya tulis di kolom komentar. Cerita selanjutnya, Sukhi bersiap membunuh satu persatu anak buah John. Singkat cerita, Sukhi bertemu John di sebuah ruangan lalu berduel dan terjatuh dari gedung bertingkat. Si John pun kabur bersama anak buahnya dengan membajak mobil bus. Sukhi pun mengejar dan masuk ke dalam bus. Singkat cerita, Sukhi membunuh John dengan kapak yang ada di dalam bus. Dan film pun berakhir.